Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, ingat jaga selalu kebersihan, jaga selalu kesehatan dan patuhi setiap protokol kesehatan jika kalian bepergian keluar rumah. Oke, pada pertemuan hari ini untuk mata pelajaran matematika, sebelum kita lanjut membahas materi, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, biodata singkat Bapak, kalian bisa lihat di sebelah di layar HP kalian ya, atau layar laptop kalian bisa lihat biodata singkat Bapak, yaitu nama lengkap Iwayan Dharma Wijaya, atau kalian bisa panggil Pak Dharma ya. Untuk alamat kalian bisa lihat ya, alamat Bapak di Jalan Cekomaria, Gang Taman 1, nomor 4 Denpasar. Untuk nomor HP kalian bisa lihat 085 737 404 340. Jika kalian mengalami masalah mengenai matematika, khususnya pelajaran matematika wajib, silakan kalian bisa hubungi Pak via WA. Ya, ini nomor yang tertera di sini sudah langsung nyambung ke WA Bapak. Oke. Itu biodata singkat Bapak, nanti lebih lengkapnya kalian bisa mengenal Pak nanti di tatap muka, mungkin ya di sekolah langsung bisa bertemu. Untuk materi, kalian bisa lihat materi ini semuanya yang akan kita bahas pada semester 1 ini, khususnya di mata pelajaran matematika wajib ya. Untuk bab yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang induksi matematika ya, bisa kalian lihat. Yang kedua tentang program linier, yang ketiga tentang matriks, dan yang keempat yang terakhir di semester 1 ini yaitu tentang transformasi geometri. Ya, kita langsung beranjak ke bab yang pertama yaitu tentang induksi matematika. Ya, bagaimana induksi matematika, apa saja yang ada dalam induksi matematika, termasuk contoh soal di dalamnya, lebih banyak atau lebih jelas akan kita bahas langsung pada hari ini. Oke, jangan kemana-mana, stay. Untuk induksi matematika, seperti yang Pak katakan tadi, itu prinsip dasarnya dalam induksi matematika itu menggunakan yang pertama yaitu tentang efek domino atau domino efek. Ya, efek domino mungkin kalian pernah melihat kartu domino, ya mungkin yang cowok sudah pasti tahu. Ya, kartu domino, ya jika ada replikanya, misalkan ada dibuatkan berupa kayu, jika didirikan ya berurutan, itu jika kartu domino paling depan itu direbahkan atau dijatuhkan, maka kartu domino yang di belakangnya juga semuanya akan ikut terjatuh. Seperti itulah prinsip kerja dalam induksi matematika. Ilustrasinya seperti ini. Saya akan lihat. Ya, saya akan lihat efek domino, ya domino kartu domino yang pertama itu dijatuhkan, maka otomatis akan menjatuhkan semua kartu-kartu domino yang di belakangnya. Nah, apa yang dimaksud dengan efek domino? Nah, dalam induksi matematika itu lebih cenderung mengarah kepada pembuktian. Ada suatu pernyataan dalam matematika, nah pernyataan itu kebanyakan berupa deret, ya deret bilangan, itu akan dibuktikan suatu kebenarannya. Apakah pernyataan yang diberikan itu mengandung atau mengandung nilai kebenaran, atau bisa dikatakan pernyataan itu benar atau salah. Itu yang akan kita pelajari dalam induksi matematika. Nah, selanjutnya prinsip kerja sudah. Selanjutnya tentang definisi. Bisa kalian lihat definisi dalam induksi matematika atau istilahnya pengertiannya. Pengertian dalam induksi matematika, bisa kalian lihat, pengertian atau definisi induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan
untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dalam atau suatu pernyataan matematika, khususnya atau terutama dalam bilangan asli n, ya, atau n bilangan asli. Ya, ingat, induksi matematika definisinya bukan menemukan suatu rumus atau menemukan suatu formula, melainkan hanya membuktikan suatu pernyataan yang sudah diberikan. Misalkan pada soal diberikan pernyataan, itu kita disuruh menentukan atau membuktikan nilai kebenarannya, atau membuktikan apakah pernyataan matematika yang diberikan itu benar atau salah. Ya, itu prinsip atau definisi dalam induksi matematika. Oke, selanjutnya bilangan asli. Tadi di definisi ada disinggung sedikit mengenai bilangan asli. Bilangan asli itu sebenarnya kalian sudah dapatkan di kelas 7 SMP. Ya. Pak, kembali lagi. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Pasti lupa. Ya, mungkin beberapa ada yang ingat, tapi Pak kembali menjelaskan. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif bukan nol. Atau kalian lebih paham jika bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang jelas itu bilangan positif, ya, tidak ada negatif. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Jadi pembuktian dalam induksi matematika itu pada dasarnya akan menggunakan bilangan asli dalam membuktikannya. Ya, dalam membuktikan suatu pernyataan. Selanjutnya. Nah, bentuk induksi matematika. Kalian mungkin bertanya, dari tadi berbicara mengenai pembuktian, pernyataan. Nah, bagaimana sih bentuk dalam induksi matematika? Nah, ini Pak berikan contoh bentuk induksi matematika. Ya, yang ada di sini, ini namanya suatu pernyataan. Ya, seperti Pak katakan tadi, pernyataan dalam matematika, yang khususnya di induksi matematika itu biasanya akan berhubungan dengan bilangan asli dan berhubungan dengan deret suatu bilangan. Ya, bisa kalian lihat. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai dengan n. Di ruas kanannya bisa kalian lihat setengah kali n dalam kurung n ditambah 1. Ya, dalam suatu pernyataan matematika ada namanya ruas kiri dan ada namanya ruas kanan. Nah, yang termasuk ke dalam ruas kiri adalah suatu bentuk yang berada di sebelah kiri sama dengan. Sedangkan yang termasuk dalam ruas kanan adalah bentuk yang termasuk di sebelah kanan sama dengan. Ini bisa kalian lihat. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan n itu dinamakan dengan ruas kiri. Yang sebelah kanannya setengah n dalam kurung n tambah 1 dinamakan ruas kanan. Nah, coba sebelum masuk ke langkah atau konsep dasar induksi matematika, coba kita ganti dulu atau kita substitusi untuk n sama dengan 1. Kalian bisa lihat, untuk n sama dengan 1, yang perlu kalian ganti atau perlu kalian substitusi yaitu angka 1 dimasukkan ke dalam pernyataan. Artinya n-nya diganti dengan 1. Setiap kalian ketemu n itu langsung diganti dengan 1. Maka akan diperoleh seperti ini. Nah, lihat. Mungkin kalian bertanya, Pak, sebelah kiri, ruas kirinya kan ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan n. Kenapa 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 4 itu hilang? Kenapa langsung 1? Bisa kalian lihat. Nah, yang disuruh mensubstitusi atau disuruh mengganti hanya variabel n-nya saja. Kalau tidak ada mengandung atau tidak berisi variabel n, ya hilang. Ya, otomatis akan hilang. Maka tinggal n-nya saja, kan ada n-nya saja. N berarti diganti dengan 1. Ruas kiri sudah mendapatkan hasil yaitu 1. Ruas kanan, ini yang perlu kalian hitung. Ruas kanannya ada setengah kali n dalam kurung n tambah 1. N-nya diganti dengan 1. Maka setengah kali atau titik n, titik itu kali ya. N-nya diganti dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 1, maka diperoleh hasil setengah kali 1 dalam kurung 1 tambah 1. Maka setengah dikali 2. Ya, bisa kalian lihat setengah kali 2.
setengah dikali 2, masa nggak bisa setengah dikali 2 mendapatkan hasil. Otomatis disederhanakan 2 dengan 2 di penyebut di setengahnya dengan 2 pengalinya, ya. Setengah kali 2 itu mendapatkan hasil 1. Nah, ruas kirinya mendapat hasil 1, ruas kanannya mendapatkan hasil 1 juga. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan itu sama, sehingga mendapatkan hasil. Bisa dikatakan untuk N sama dengan 1, pernyataan yang tadi, ya, pernyataan yang paling atas itu bisa dikatakan benar. Ingat, hanya untuk N sama dengan 1. Kita belum mengambil bilangan asli yang lainnya. Kita belum mengambil N sama dengan 2, kita belum menghitung untuk N sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Ya. Coba lagi sekali, kita substitusi N sama dengan 2. Ya, untuk bilangan asli 2, kita substitusi. Nah, kalian bisa lihat, itu ada 1 tambah 2. Nah, tadi mungkin kalian bertanya lagi, tadi Bapak katakan yang perlu kalian ganti adalah N-nya saja. Ya, kenapa di depan 2-nya ada 1? Ya, kembali lagi ke prinsip induksi matematika, efek domino. Jika kalian jatuhkan domino, maka otomatis domino-domino di belakangnya akan ikut jatuh. Ya, itu akan berlaku untuk pembuktian dalam induksi matematika. Ya, N sama dengan 1. Tadi nilai N sama dengan 1 berapa nilai ruas kirinya? Kan 1. Ya, otomatis kalian ikutkan 1 ditambah baru kalian ganti N-nya. N-nya diganti dengan berapa sekarang? 2. Ya, 1 ditambah 2. Sudah, kita mendapatkan ruas kiri. Nah, sekarang ruas kanannya. Sama prinsipnya saat tadi N sama dengan 1. Ya, tinggal kalian ganti N-nya dengan 2. Maka mendapatkan hasil setengah kali 2. Ya, bisa kalian lihat, setengah kali 2 dalam kurung 2 ditambah 1. Kalian bisa hitung. Nah, ini 1 tambah 2 kan mendapatkan hasil 3 sama dengan setengah. Setengah kali 2 tadi kan bisa dicoret, bisa disederhanakan. Mendapatkan hasil 1, sehingga di dalam kurung yang tersisa 2 ditambah 1 mendapatkan hasil 3. Ya, ruas kiri mendapatkan hasil 3, ruas kanan juga mendapatkan hasil 3. Maka bisa disimpulkan untuk N sama dengan 2 pernyataannya bernilai benar. Ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tadi kan kita ambil sampel N-nya hanya sebatas menghitungnya 1, nilai N-nya. Nilai N sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya. Misalkan ada pernyataan. Bisa kalian lihat. Untuk pernyataan yang tadi, kita ambil pakai yang pernyataan yang tadinya. Bagaimana jika N sama dengan 3? Bisa kalian lihat. N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, dan seterusnya. Sampai dengan N sama dengan 100. Mungkin bahkan sampai N sama dengan 1000. Apakah kalian mau menghitung manual satu per satu? Ya, akan memerlukan waktu yang sangat banyak. Ya, belum lagi kalian salah menghitung, misalkan ya keliru menghitung, otomatis kan bisa menghasilkan pernyataan yang tidak valid. Ya, bisa dikatakan tidak valid. Mungkin karena kalian kesalahan dalam menghitung, otomatis ke bawahnya juga akan mendapatkan hasil yang salah. Ya. Nah, untuk itu maka diperlukan adanya konsep induksi matematika. Bagaimana konsep induksi matematika? Nah, ini Pak berikan. Sekarang konsep induksi matematika. Bisa kalian lihat, ya. Bisa kalian lihat konsep induksi matematika. Konsep induksi matematika ini juga termasuk ke dalam langkah-langkah dalam membuktikan induksi matematika atau pembuktian suatu pernyataan matematika. Yang pertama, bisa kalian lihat. Misalkan ada suatu pernyataan P dalam kurung N. Ya, pernyataan tadi yang pertama tadi ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 sampai N sama dengan setengah kali N dalam kurung N tambah 1. Itu kita misalkan suatu pernyataan Pn. Ya, seperti yang ada pada layar, Pn ya berlaku untuk semua bilangan asli N. Misalkan pernyataan tadi berlaku untuk semua bilangan asli N. Maka langkah-langkah pembuktiannya kalian bisa ingat, bisa lihat ya. Kalian bisa lihat langkah yang pertama. Buktikan dulu
PN itu benar untuk N sama dengan 1. Ya, buktikan dulu pernyataan PN itu benar untuk N sama dengan 1. Nah, seperti yang kita coba tadi, untuk N sama dengan 1 kan membuktikan hasil atau mendapatkan hasil yang benar. Ya. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu asumsikan atau dimisalkan. Dimisalkan pernyataan PN benar untuk N sama dengan K. Ya, pernyataan PN benar untuk N sama dengan K. Ya, itu langkah yang kedua. Langkah yang terakhir, ya, maka kalian langkah yang terakhir yaitu buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, 3 langkah ini adalah langkah-langkah dalam membuktikan suatu pernyataan matematika, khususnya dalam materi induksi matematika. Ya, nah, bagaimana lebih lengkapnya penerapan konsep dasar induksi matematika, termasuk dalam langkah-langkahnya ini, ya, ke dalam contoh soal, ya, itu akan kita bahas selanjutnya ini, ya, yang akan kita bahas. Bisa kalian lihat contoh soalnya. Nah, ini bunyi contoh soalnya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku. Nah, bisa lihat. Ya, contoh soalnya kita gunakan contoh soal atau contoh bentuk yang pertama tadi. Ya, kalian tentu masih ingat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, ya, tambah bla 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 sampai dengan N sama dengan setengah kali N dalam kurung N tambah 1. Ya, bisa kalian lihat. Kita gunakan pernyataan matematika yang pertama tadi yang kita bahas bentuknya, ya. Nah, untuk menjawabnya tentu kita gunakan konsep yang tadi. Kalian bisa lihat, ya. Yang pertama, kita anggap dulu. Kita anggap pernyataan yang di soal itu kita anggap dengan PN. Kita anggap sebagai P dalam kurung N, yaitu pernyataan dalam matematika. Ya, kalian bisa lihat P dalam kurung N tanda sama dengannya ada 3. Itu bukan salah ketik, tapi itu lambang ekuivalen, ya, dalam pernyataan. Jika ada satu baris itu lebih dari 2 sama dengannya, maka yang pertama yang di depan itu sama dengannya menjadi 3, itu namanya ekuivalen. Ya. PN tinggal diganti dengan menggunakan pernyataan yang di contoh soal. Bisa kalian lihat. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat, kita akan membuktikan bahwa pernyataan yang tadi itu benar, pernyataan di contoh soal itu benar untuk N sama dengan 1. Sudah kita bahas tadi. Ya, tinggal kita paparkan. Bisa lihat. P1 ya untuk N sama dengan 1, berarti PN di pernyataan kalian ganti N dengan 1, mendapatkan hasil P dalam kurung 1. Ekuivalen dengan 1. Ruas kirinya tadi kan 1, sudah kita bahas yang di contoh bentuk induksi matematika. Sama dengan setengah kali 1 dalam kurung 1 tambah 1. Jadi kan menghasilkan hasil yang benar. Langkah yang kedua. Jangan kalian buktikan N sama dengan 2. Ya, kita buktikan sesuai dengan konsep dalam induksi matematika. Yang langkah yang kedua adalah kita asumsikan. Asumsikan itu artinya dimisalkan bahwa pernyataan PN tadi benar untuk N sama dengan K. Kita sudah punya pernyataan, oh, untuk N sama dengan K ternyata pernyataannya benar. Kita sudah punya itu, ya, karena kita menganggap pernyataannya benar sesuai dengan konsep induksi matematika. Kita akan masuk ke langkah yang ketiga, di mana langkah pembuktian yang ketiga itu berpedoman atau berpatokan pada langkah pembuktian yang kedua. Nah, kalian bisa lihat di samping di layar. Untuk langkah ketiga itu menggunakan P dalam kurung K pada langkah yang kedua. Nah, maka akan kita buktikan untuk langkah yang ketiga itu akan dibuktikan bahwa pernyataan benar untuk P dalam kurung K ditambah 1. Ya, jadi pernyataan akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, maka N-nya akan diganti dengan K
K ditambah 1. Nah, maka mendapatkan hasil, nah seperti ini. Yang awalnya PN, P dalam kurung N, itu N-nya diganti dengan K ditambah 1. Maka diperoleh seperti ini. P dalam kurung K ditambah 1 ekuivalen sama dengan, ya ekuivalen 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 bla 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 sampai dengan tambah K ditambah K dalam kurung K tambah 1. Ya, di depan K tambah 1 itu ada K. Karena ini kembali lagi ke efek domino atau prinsip kerja dalam induksi matematika. Ya, sebelum K tambah 1 itu pasti ada K di depannya. Sama dengan setengah dalam kurung K ditambah 1 dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Yang awalnya tadi di langkah yang kedua itu kan setengah K dalam kurung K tambah 1. Jadi setiap K diganti dengan K ditambah 1. Nah, kita buktikan dari ruas kiri dulu. Baru nanti selanjutnya kita buktikan yang ruas kanan. Kita buktikan yang ruas kiri dulu. Ruas kiri itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 sampai dengan tambah K ditambah K dalam kurung K tambah 1. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah K itu kan ruas kiri pada pernyataan di langkah yang kedua. Atau P dalam kurung K pada langkah yang kedua. Itu sama artinya dengan setengah di ruas kanannya, ruas kanan pada langkah yang kedua. Nah, itu mendapatkan hasil setengah K dalam kurung K tambah 1. Ruas kiri, ya yang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla bla sampai dengan K, itu kalian ganti dengan setengah K dalam kurung K tambah 1 sesuai pada langkah yang kedua. Ya, sesuai pernyataan pada langkah yang kedua. Selanjutnya, setengah K dalam kurung K tambah 1 tadi yang barusan kita ganti ditambah K tambah 1. Nah, K tambah 1 kan ada 2. K tambah 1 yang setengah K dalam kurung K tambah 1 itu yang pertama K tambah 1-nya. K tambah 1 yang kedua itu hasil dari penggantian pada langkah yang ketiga. Nah, sekarang ada 2 K tambah 1. Sesuai dengan sifat distributif dalam matematika, bisa kalian keluarkan K tambah 1. Nah, mendapatkan hasil seperti ini. Nah, K tambah 1 kurung siku, ya. Jadinya K tambah 1-nya kalian cukup tulis sekali. K tambah 1 kurung siku setengah K dalam kurung K tambah 2. Ya, dari mana dapat K tambah 2? Kalau kalian kalikan menggunakan perkalian pelangi, kalau kalian di SMP mungkin sudah dapat perkalian pelangi. Setengah kali K itu kan setengah K. Lihat ke atasnya, pernyataan sebelumnya. Setengah kali plus atau positif 2 itu mendapatkan hasil 1. Ya. Ini hasil dari penjabaran sesuai dengan sifat distributif dalam matematika. Sudah. Selanjutnya, hasil akhirnya setengahnya karena ini bentuknya perkalian bisa kalian pindahkan ke depan. Mendapatkan hasil setengah dalam kurung K tambah 1 kali dalam kurung K tambah 2. Itu ruas kiri. Sekarang kita buktikan ruas kanan. Ruas kanan Pak rasa ini tidak terlalu sulit. Coba kita tinggal jumlahkan, kita tinggal operasikan K tambah 1 tambah 1 saja. Ya, yang K tambah 1 setelah setengahnya tidak perlu diapa-apakan lagi. Ya, ruas kanannya setengah dalam kurung K tambah 1 kali K tambah 1 ditambah 1 lagi. Ya, mendapatkan hasil sama dengan setengah dalam kurung K tambah 1 dikalikan K tambah 2. Ya, tadi awalnya K tambah 1 ditambah 1 lagi berarti kan hasilnya K tambah 2. Nah, bisa kalian lihat hasil di ruas kiri dengan hasil di ruas kanan. Ya, kalian bisa lihat hasilnya. Nah, ruas kirinya tadi
setengah dalam kurung K tambah 1 dikalikan K tambah 2. Ruas kanannya juga sama, setengah kali K tambah 1 dikalikan K tambah 2. Jadi bisa disimpulkan, ruas kirinya hasilnya sama dengan ruas kanan. Sehingga dalam prinsip atau konsep induksi matematika, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka bisa dikatakan pernyataan yang diberikan di contoh soal tadi itu bisa dikatakan benar untuk n bilangan asli atau bilangan asli n. Ya. Ini bisa kalian lihat kesimpulannya, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan di contoh soal tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 tambah n sama dengan setengah kali n dalam kurung n tambah 1 itu bisa dikatakan benar untuk setiap bilangan asli n. Sudah? Nah, itu pembahasan contoh soal. Sudah kita simpulkan bahwa pernyataan di contoh soal tadi itu bernilai benar untuk setiap bilangan asli n. Ya. Silakan untuk pertemuan hari ini dari konsep pengertian juga ada contoh soal, langkah-langkah juga ada ya, termasuk prinsipnya. Contoh soal juga ya, silakan kalian catat dalam buku catatan, buat semenarik mungkin ya, karena nanti catatan akan dikumpul mungkin sewaktu tatap muka atau mungkin dikirim fotonya via Google Classroom. Selanjutnya untuk latihan soal Pak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertanyaan atau mungkin kalian ada yang belum paham bisa tanyakan Bapak via WA ya. Via WA yang sudah tadi Pak sampaikan di biodata singkat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.